Pembuatan dokumen. Nama saya Iko Mahsujana Putra, NIM 2327. Pendahuluan. Klinik merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyediakan pelayanan medis dasar atau spesialistik, diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis. Menurut jenisnya, klinik dibagi menjadi dua, yaitu klinik pratama dan utama. Sebagian besar klinik masih menggunakan pencatatan secara manual pada dokumen kertas. Dengan menggunakan kertas, proses pencatatan dan pencarian data-data medis yang ada di klinik menjadi kurang efektif karena membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan menggunakan teknologi informasi. Maka dapat disimpulkan bahwa diperlukan sebuah sistem di mana pasien dapat melakukan pendaftaran antrian berobat dan juga dapat mengetahui informasi antriannya melalui website klinik. Metode penelitian. Sistem informasi antrian klinik ini menggunakan metode waterfall. Metode ini disebut dengan waterfall karena tahap demi tahap yang dilalui harus menunggu selesainya tahap sebelumnya dan berjalan berurutan. Tahap tersebut seperti yang pertama, requirement. Dalam tahap ini perlu memahami fungsi yang dibutuhkan, diantaranya adalah perilaku, daya guna, dan tampilan layar dari perangkat lunak yang akan dikembangkan. Desain sistem. Proses desain menerjemahkan kebutuhan menjadi suatu representasi dari perangkat lunak yang dapat diakses sebelum pengkodoan dimulai. Implementasi. Di tahap ini dilakukan implementasi kode program yang sebelumnya telah didesain sehingga menjadi bentuk yang dapat dibaca oleh mesin. Verifikasi. Proses pengujian berfokus pada bagian internal perangkat lunak secara logis untuk memastikan bahwa setiap pernyataan telah diuji. Tujuannya untuk menemukan kesalahan dan memastikan bahwa masukan yang ditentukan dapat memberikan hasil yang diharapkan. Maintenance. Ketika perangkat lunak telah selesai dikembangkan, biasanya akan mengalami masalah. Untuk itu, tahapan pemeliharaan dilakukan untuk tujuan melakukan perbaikan. Perkenalkan, nama saya Inyoman Mariana, NIM 230211. Pada proyek ini, saya bertugas membuat dokumen analisa kebutuhan dalam sistem informasi antrian pada klinik berbasis web. Analisa kebutuhan dapat dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan fungsional yang ada dalam sistem informasi antrian klinik berbasis web ini adalah, yang pertama, sistem dapat menampilkan halaman depan. Antara lain, pengguna dapat melakukan pendaftaran, pengguna melakukan login dengan memasukkan username dan password, pengguna dapat melakukan konsultasi online. Berikutnya dapat dilihat pada layar. Kebutuhan fungsional yang kedua, yaitu sistem menampilkan halaman registrasi. Antara lain, pengguna dapat melakukan pendaftaran, pengguna memasukkan data pasien dengan inputan username, password, nama, alamat, tempat tanggal lahir, dan nomor telepon. Sistem dapat menyimpan data pengguna. Kebutuhan fungsional yang ketiga yaitu sistem memiliki fitur keluhan. Antara lain, pengguna harus login terlebih dahulu agar dapat melakukan keluhan, pengguna dapat data keluhan, sistem dapat menampilkan dokter yang sesuai dengan keluhan pasien. Selanjutnya dapat dilihat pada layar. Kebutuhan fungsional yang keempat yaitu sistem dapat menampilkan info tentang dokter. Yang antara lain, pengguna dapat mengetahui informasi tentang rekomendasi dokter yang sesuai dengan artikel yang sudah tertera pada sistem. Pengguna dapat mengetahui informasi tentang profil dokter yang tersedia di klinik sebelum pengguna melakukan layanan pemesanan antrian. Kebutuhan fungsional yang kelima yaitu sistem memiliki fitur konsultasi. Pengguna harus login terlebih dahulu agar dapat melakukan konsultasi dengan dokter. Pengguna dapat mengirim pesan. Kebutuhan fungsional yang keenam yaitu sistem dapat menampilkan halaman admin. Admin lakukan login dengan memasukkan username dan password untuk bisa mengakses menu admin. Admin dapat mengelola data pasien dan admin dapat mengelola data dokter. Kebutuhan fungsional yang terakhir yaitu sistem dapat menampilkan halaman dokter. Dokter melakukan login dengan memasukkan username dan password untuk mengakses menu dokter. Dokter dapat mengelola informasi data diri dan dokter dapat membalas chat konsultasi dengan pasien. Berikut kebutuhan non-fungsional yang ada dalam sistem informasi antrian klinik berbasis web, yaitu yang pertama ada operasional, antara lain menggunakan OS Windows, memerlukan memori minimal 8 GB, bisa dilengkapi barcode, menggunakan Microsoft Word untuk membuat perencanaan. Berikutnya dapat dilihat pada layar. Kebutuhan non-fungsional yang kedua, yaitu keamanan. Antara lain, sistem aplikasi dan database dilengkapi username, nomor pendaftaran, dan password. Dan dilengkapi dengan kamera CCTV di ruangan antrian. Kebutuhan non-fungsional yang ketiga, yaitu informasi. Antara lain, menampilkan informasi jika memasukkan nomor pendaftaran atau username dan password yang salah. Menampilkan prosedur pendaftaran pasien baru. Berikutnya dapat dilihat pada layar. Kebutuhan non-fungsional yang terakhir yaitu kinerja. Antara lain, waktu untuk pendaftaran pasien baru adalah 3 menit. Waktu check-in setelah melakukan booking hanya 1 kali 24 jam.
Aplikasi antrian pada klinik berbasis web ini dapat diakses oleh seluruh kalangan. Baik, di sini saya mendapatkan bagian perancangan. Saya Ipande Madesdana, NIM 2316. Perancangan klinik berbasis web terdapat 4 pengguna dengan akses yang berbeda. Pengunjung, pasien, dokter, dan admin dapat melihat tampilan utama yang terdapat dalam web ini. Namun hanya pasien yang dapat memberikan keluhan dan mengambil nomor antrian dari klinik tersebut. Melalui sistem, pasien melakukan pengecekan terhadap nomor antrian dan melakukan chatting atau konsultasi terhadap dokter. Sedangkan dokter dapat melakukan pengecekan terhadap data antrian pasien, admin dapat melakukan pengolahan data pasien dan dokter. Berikutlah tabel diagram konteksnya. Di sini saya tidak akan menjelaskan karena terbatasan dengan waktu. Ini juga berupa gambar DFD level 1 yang saya buat. Setelah itu ada perancangan database. Yang pertama itu ada ARD. Database merupakan pusat penyimpanan data yang dimiliki oleh sistem. Database adalah bagian yang paling penting. Desain database akan digambarkan dalam bentuk entity relationship diagram atau ARD yang ditunjukkan pada gambar. Banyaknya pasien yang belum punya username dan password dapat melakukan registrasi hanya sekali. Banyaknya pasien hanya mendapatkan satuan nomor antrian. Banyak pasien hanya mendapatkan konsultasi pada satu dokter. Banyaknya pasien hanya mendapatkan pemeriksaan pada satu dokter. Berikut adalah gambar ERD-nya yang saya buat. Conceptual database, proses membangun sebuah rancangan informasi yang digunakan dalam suatu sistem informasi antrian klinik. Rancangan melibatkan pembuatan suatu model data konseptual dari bagian sistem informasi antrian klinik. Model data dibuat dengan menggunakan informasi yang didokumentasi dalam spesifikasi kebutuhan pengguna. Langkah-langkah dalam perancangan basis data konseptual antara lain mengidentifikasi tipe entitas dan asosiasi atribut suatu entitas, menentukan domain atribut, identifikasi primary key atau PK, dan foreign key suatu entitas atau FK. Berikut adalah tabel konseptualnya. Saya ada tabel admin, pasien, antrian, registrasi, dan dokter. Data relasional basis data. Database relasional adalah kumpulan item data dengan hubungan yang telah ditentukan sebelumnya. Berbagai item ini disusun menjadi satu set tabel dengan kolom dan baris yang berisi entitas dan atribut disertai dengan tipe datanya. Tabel dari gambar ini digunakan untuk menyimpan informasi tentang objek yang akan direpresentasikan dalam database. Ini adalah gambar tabel relasional basis data yang saya buat yang saling berhubungan. Yang keempat adalah database manajemen sistem. Database manajemen sistem atau DBMS adalah suatu sistem atau perangkat lunak yang dirancang untuk mengolah suatu basis data dan menjalankan operasi terhadap data yang diminta banyak pengguna. DBMS merupakan perangkat lunak yang dirancang untuk dapat mengolah koleksi data dalam jumlah yang besar. DBMS juga dirancang untuk dapat melakukan manipulasi data secara lebih mudah. Berikut adalah database klinik yang kami buat untuk menampung data-data. Ini merupakan database klinik. Ada TB admin, antrian, TB dokter, TB pasien, TB registrasi. Ini adalah tabel admin. Ini adalah tabel registrasi. Ini adalah tabel pasien. Ini adalah tabel dokter. Tabel antrian. Dan yang ketiga ada perancangan antarmuka. Antarmuka atau pemakai tulisan interface merupakan mekanisme komunikasi antar pengguna atau user dengan menggunakan sistem. Antarmuka pemakai atau user interface dapat menerima informasi dari pengguna atau user dan memberikan informasi kepada pengguna untuk membantu mengarahkan alur penelusuran masalah sampai ditemukan solusi. Untuk desain antarmukanya bisa dilihat LDF-nya karena keterbatasan waktu. Pengujian perangkat lunak menggunakan metode black box testing. Yang pertama ada bukti uji, yang kedua adalah test case, yang ketiga adalah data input, yang keempat adalah hasil yang diharapkan, yang kelima adalah hasil pengujian. Hasil pengujian dilakukan atau diisi saat perangkat lunak sudah diujikan. Rencana perangkat lunak menggunakan black box testing. Berikut adalah tabel yang saya buat pengujiannya. Bukti ujinya ada login, registrasi, keluhan, informasi dokter, konsultasi, akun saya, chat, mengolah data pasien atau dokter, data antrian pada menu dokter. Terima kasih. Hanya segitu saja yang bisa saya presentasikan karena keterbatasan waktu. Terima kasih.